Arwah lautan, kapak langit. Langit masih redup keperakan, angin membawa hawa dingin dari puncak gunung salju, yang mulai menjauh di belakang mereka. Saat langkah Raka Aryasena hendak meninggalkan arena sayembara, getaran hebat mengguncang tanah. Duk, 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 duk. Suara derap kaki kuda bergemuruh dari arah utara. Lebih dari 500 penunggang berkuda muncul di cakrawala, membelah kabut tipis dengan formasi yang menggetarkan hati. Itu, bendera kapak hitam. Sekte kapak hitam datang. Sontak, para pendekar dari berbagai sekte melesat ke depan, membentuk formasi bertahan. Semua bersiap menghadapi bahaya. Sekte kapak hitam terkenal kejam. Tak kenal belas kasih. Dimanapun mereka muncul, darah akan tertumpah. Tapi kali ini, terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Mata yang mengenali. Pemimpin rombongan itu seorang pria besar dengan jubah panjang hitam berlogo kapak berkarat di dada, turun dari kudanya dengan langkah mantap. Rambutnya panjang, sebagian sudah beruban, wajahnya keras seperti batu karang, namun matanya menahan rasa haru yang dalam. Tanpa kata, ia berlutut di depan sosok misterius bertopi lebar, Raka Aryasena. Tabib langit. Raka Aryasena, akhirnya aku menemukanmu kembali. Semua orang terpana. Para pendekar tak percaya pemimpin sekte kapak hitam, sekte yang selama ini dikenal tanpa hukum dan tanpa ampun, kini bersujud di hadapan seseorang yang bahkan wajahnya saja masih belum dikenal pasti oleh banyak orang di situ. Masa lalu yang terkuak di lautan. Raka Aryasena memandang pria itu, matanya menenangkan namun tajam. Ia akhirnya berkata pelan. Kau adalah nahkoda kapal dari perahu kayu utara itu. Ketua sekte itu mengangguk, kini dengan mata yang berkaca-kaca. Dulu aku hanyalah nahkoda kapal tua, yang terkena kutukan impoten akut, karena serangan racun dingin dari lautan selatan. Tak ada tabib yang bisa menyembuhkannya. Tak ada ramuan yang bisa memulihkan kejantananku. Ia menunduk lebih dalam, suara gemetar. Tuanlah yang menyelamatkan aku. Tanpa meminta imbalan. Di tengah lautan itu, Tuan mengobatiku dengan jarum emas dari peti bambu. Dalam semalam, aliran darahku kembali pulih dan jiwaku kembali hidup. Dan sekarang aku bukan hanya laki-laki seutuhnya. Aku adalah pemimpin. Suamiku telah kembali di mata ketiga istriku. 3 wanita di balik senyum malu. Dari belakang pemimpin sekte, 3 wanita muncul mengenakan jubah satin hitam merah. Mereka adalah istri sah ketua sekte kapak hitam, dikenal dengan keahlian racik dan bela diri yang luar biasa. Mereka tersenyum malu saat mata Raka menyapa mereka satu persatu. Wajah mereka memerah, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat dan rasa terima kasih pribadi yang tak bisa mereka ungkapkan di depan umum. Karena Tuan, kami tak perlu lagi merasa kesepian di malam hari. Bisik istri tertua dengan mata berkaca-kaca. Raka hanya tersenyum samar, lalu menunduk hormat sebagai balasan, dengan sikap tak ingin mengungkap masa lalu yang personal itu lebih jauh. Sang penuntun menuju ke kekaisaran. Tuan, kemanakah tujuan Tuan selanjutnya? Tanya ketua sekte kapak hitam. Ke kekaisaran bulan bintang. Jawab Raka mantap. Ada jiwa yang harus diselamatkan. Waktunya tak banyak. Ketua sekte pun menunduk dalam. Izinkan kami mengantarkan Tuan dengan kuda roh bayangan. Kami akan menembus waktu dan ruang, hingga Tuan tiba di istana sebelum bayangan kedua matahari padam. Raka mengangguk pelan. Langkahnya kemudian mendekat ke kuda putih berlapis jubah sutra hitam. Kita berangkat saat langit mulai memerah. Ujar Raka. Duka 10 bayangan hitam. Langit sejenak mendung, seperti menahan napas menanti tragedi jatuh. Debu tipis beterbangan saat tanah bergetar halus karena kekuatan spiritual yang amat tinggi berkumpul di satu tempat. Raka Aryasena, masih di atas kuda putih roh, menepuk bahu binatang sakti itu 3 kali. Tenanglah, sahabat. Ini hanya angin lalu. Kuda itu mengangguk perlahan, seakan mengerti sepenuhnya bahasa hati sang tuan. Kedua matanya berkilat perak.
Namun belum sempat kuda itu melangkah, langit di depan mereka menghitam. Wosh, wosh, wosh. Satu persatu, lebih dari 100 sosok berjubah kelam melayang dari kejauhan. Rambut mereka putih panjang, sebagian terikat, sebagian terurai diterpa angin. Di dada jubah mereka terukir lambang teratai api, lambang sekte selatan, sekte paling ditakuti setelah kekaisaran surya abadi. Sekte selatan, teriak salah satu pendekar, wajahnya memucat. Itu para tetua utama mereka. Kehadiran 100 tetua mengguncang medan. Bahkan para pendekar dari sekte lain yang tadinya mengerubungi Raka kini mundur perlahan, menjaga jarak dengan ketegangan di urat leher mereka. Kata-kata yang membelah sunyi. Dari antara kerumunan, melayang turun seorang tetua dengan jubah berlapis ungu kehitaman. Suaranya menggelegar, menembus jantung. Tabib misterius atau siapapun kau. Kau telah menghajar dua muridku, Lang Juni dan Wuki. Ia menunjuk ke arah Raka Arya Sena dengan tatapan penuh kebencian. Tak ada yang pernah berani menyinggung sekte selatan selama 100 tahun terakhir. Tapi kau, seorang asing, dengan langkah angin dan mata setenang danau beku. Kau berani menghina darah kami. Keheningan mencekam. Raka masih duduk tenang di atas kudanya. Tak satu pun otot wajahnya berubah. Tatapan matanya seperti samudra, tak terbaca dan dalam. Ketua sekte kapak hitam yang berdiri tak jauh pun berbisik pelan. Tuan, apa benar dua pendekar itu telah tak sopan dan telah menerima pelajaran? Bahkan sekte kapak hitam tak berani menyinggung sekte selatan. Raka menjawab datar, pelan, hanya satu kata. Mereka lupa tata krama. Amukan 10 bayangan. Tanpa aba-aba, 10 tetua sekte selatan, para pendekar tingkat tinggi dari barisan terdepan, melesat bagai kilat. Pedang-pedang hitam mereka terangkat tinggi. Mati. Aura membunuh menguar kuat. Tanah bergetar, udara menegang. Namun, Raka masih belum bergerak. Ia hanya mengangkat tangan kanannya. Perlahan, nyaris seperti gerakan menepuk debu dari bahu. Klang. Dalam sepersekian detik, 10 pedang berbeda, milik pendekar-pendekar yang berdiri puluhan tombak dari tempat kejadian, meluncur sendiri dari sarungnya. Zeng, zeng, zeng. Pedang-pedang itu tanpa disentuh siapapun, melesat bagai tombak cahaya dan menembus jantung ke-10 tetua yang sedang melaju di udara. Tut, tut, tut. Satu persatu tubuh para tetua itu terhuyung dan jatuh, menghantam tanah dengan keras. Darah mengucur, membasahi rumput. 10 tetua lenyap dalam sekejap. Ah, apa yang terjadi? Itu pedangku. Dia mengendalikan senjata kami. Dari jarak jauh. Diam yang mengancam. Seluruh arena membeku. Para penonton yang tadi berkerumun kini diam membatu, mulut mereka terbuka, tak mampu berkata. Bahkan para penjudi koin emas menjatuhkan papan taruhan mereka. Para tetua lain dari sekte selatan terdiam, mata mereka melebar. Tak seorang pun tahu bagaimana Raka melakukannya. Dia bahkan tak turun dari kudanya. Tak satu langkah pun berpindah. Tak satu pedang pun ia sentuh. Namun 10 pendekar terkuat, lenyap seolah hanya dedaunan yang dihantam badai. Tatapan yang tak bisa ditantang. Raka Arya Sena perlahan menurunkan tangan kanannya. Ia memandang ke arah para tetua sekte selatan yang tersisa. Siapapun yang datang dengan niat membalas dendam, akan menyusul mereka. Bukan karena aku menginginkan kematian. Tapi karena semesta tak sudi diusik oleh kebodohan yang dibungkus harga diri. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berani maju. Angin mendesir pelan. Bayangan topi lebar Raka Arya Sena menutupi setengah wajahnya. Dalam diam itu, ia tampak lebih tinggi dari gunung, dan lebih sunyi dari maut. Perintah menuju istana. Ketua Sekte Kapak Hitam segera berlutut dalam. Tuan, izinkan kami mengantar Tuan ke Kekaisaran Bulan Bintang. Raka mengangguk. Ia menepuk bahu kudanya lagi, lalu berseru pelan. Kita lanjutkan perjalanan. Tak perlu lagi melihat ke belakang, karena bayangan pun takut menyusul. Rombongan pun bergerak.
Kuda roh itu melaju cepat, diikuti para penunggang sekte kapak hitam. Di kejauhan, matahari mulai condong ke barat, menandakan bahwa langit akan menjadi panggung baru untuk kisah yang lebih besar. Gerbang transformasi dan keterlambatan yang menyesakan. Langit petang mulai menua, awan menggumpal tipis di langit barat, menanti malam melabuhkan selimutnya. Di tengah gemuruh tapak kuda dan sorak kemenangan, tiba-tiba Raka Arya Sena kembali berdiri di atas pelana kudanya yang putih seperti salju abadi. Semua yang sudah hendak membubarkan diri, terdiam. Raka berdiri tegak, siluet tubuhnya menjulang di bawah langit jingga. Kedua tangannya perlahan terangkat tinggi ke angkasa, seperti hendak menantang langit itu sendiri. Lalu, Mahabayang dalam sunyi, buka jalan pada kehendak cahaya. Semesta tunduk pada irama asal. Pintu jagat, bukalah. Mantra lirih, namun getarnya menghantam dada para pendekar seperti gempa halus dari kedalaman bumi. Gerbang alam transformasi. Cahaya keperakan mengembang di hadapan Raka. Ruang seolah robek, menciptakan pintu raksasa yang tak tampak berujung gerbang transformasi, sebuah gerbang kuno yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang sudah menyatu dengan tata nafas semesta. Angin berputar, debu mengendap, suara menghilang. Kuda putih itu meringkik pelan dan, tanpa ragu, melangkah masuk ke dalam gerbang yang terbuka bagai rahim dunia lain. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam dalam cahaya itu, Raka menoleh, hanya sekejap. Namun tatapan itu, cukup untuk mengguncang dada Jenderal Wu Lian yang berdiri jauh di belakang. Ia tahu, itu, panggilan, isyarat. Kami harus ikut. Persiapan para pewaris cahaya langit. Jenderal Wu segera mengangkat tangan, memberi komando. Persiapkan pasukan. Segera, puluhan kuda ditarik, barisan pendekar dikerahkan, dan 10 pendekar cahaya langit yang dipimpin oleh Sui Lian dan Yuan Lai segera bersiap. Angin mulai bergemuruh saat mereka bergerak menuju gerbang. Rombongan sekte kapak hitam, yang sudah lebih dahulu di sekitar Raka, segera masuk bersama mereka. Kuda-kuda melaju cepat. Cahaya dari gerbang meresap dalam pupil mereka, dan satu persatu, mereka menghilang ke dalamnya. Sunyi. Kini, hanya tersisa puing langkah, dan tanah yang kembali tenang. Kedatangan sosok dari utara. Namun, ketika semua merasa telah usai, dari kejauhan utara yang dingin dan senyap tiba-tiba melesat seberkas cahaya putih, seperti bintang jatuh yang melawan arah. Wush! Cahaya itu jatuh tepat di hadapan para tetua sekte selatan yang masih membeku karena kejadian sebelumnya. Saat kilau itu memudar, sosok berjubah hitam berdiri tenang. Rambutnya panjang keperakan, melambai perlahan ditiup angin malam. Wajahnya teduh, namun sorot matanya bagaikan jurang waktu yang tak terukur. Semua mata para tetua membelalak, lalu bersujud dalam-dalam. Sembah bakti kami, Guru Agung Tian Xuan. Ya, dialah Tian Xuan, salah satu dari 3 guru agung sekte lembah surgawi. Sosok yang tak muncul di dunia bawah sejak 30 tahun terakhir. Tapi Tian Xuan tak menjawab. Ia hanya menatap diam ke arah 10 jenazah para tetua sekte selatan yang terkapar bersimbah darah. Tatapannya dingin, bodoh, gumamnya lirih, tapi cukup membuat langit bergemuruh kecil. Hukuman sang guru. Tanpa peringatan, tangan kirinya dikibaskan. Wus, angin badai spiritual meledak. Tubuh para tetua yang masih bersujud terhempas seperti kapas, terpelanting puluhan tombak ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Serakek, bukek, buk. Mereka berguling, berdarah, namun tak ada satupun yang berani mengeluh. Dengan tubuh terguncang, mereka berdiri kembali. Kepala tertunduk. Nafas berat. Guru, apa kesalahan kami? Tian Xuan menjawab pelan, namun suaranya bagai palu mengguncang gunung. Tahukah kalian siapa yang kalian lawan tadi? Itu bukan sekadar tabib. Dia adalah pangeran terakhir dari jalur surya langit suci. Pewaris roh kuno bayang emas. Dan, calon penyelamat saudara kandungku. Kakakku, guru besar sekte selatan, hanya memiliki satu harapan hidup. Dan kalian, malah menodai kehendak langit.
Wajah para tetua pucat. Lari menuju ampunan langit. Angin malam baru saja bertiup lirih. Namun tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa isyarat, bahkan tanpa komando. 90 tetua sekte selatan melesat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Wus, langit bergemuruh lirih. Daun-daun beterbangan, debu-debu tanah menari di udara. Tubuh-tubuh renta namun penuh tenaga batin itu melaju cepat, melintasi batu, air, dan rerumputan. Mereka tak bicara, tak berteriak, tak menoleh. Wajah mereka, pucat, tegang, nyaris seperti mayat hidup. Jangan biarkan pintu itu tertutup. Gumam salah satu tetua, nafasnya memburu, suara seperti sedang menahan tangis. Mereka tahu, jika gerbang transformasi tertutup, dan sang tabib misterius menghilang dari dunia ini, habislah sudah. Bukan hanya mereka yang akan dihukum oleh semesta, tapi seluruh warisan sekte selatan akan lenyap dari lembar sejarah dunia persilatan. Tamat. Bayangan dosa di langit. Langit malam kini membungkus lembah itu dalam gelap dan remang. Kilatan cahaya dari gerbang transformasi mulai meredup. Cepat, cepat, teriak tetua muda, wajahnya seperti orang kehilangan jiwa. Namun tak ada yang menyahut. Semua fokus, semua ketakutan. Karena tak ada yang lebih menakutkan daripada murka seorang suci yang memilih diam. Mereka tahu, satu keputusan dari Raka Arya Sena, hanya satu tarikan nafas saja, maka kutukan langit akan turun. Mereka akan dianggap menyentuh, yang tak boleh disentuh. Dan langit tidak akan memaafkan. Penyesalan para tetua. Dalam lari mereka, satu demi satu wajah-wajah mereka dipenuhi bayangan penyesalan. Mengapa kami terburu-buru menyerang? Mengapa kami tak melihat lebih dalam siapa dia? Ingatan tentang 10 saudara mereka yang tumbang dalam sekejap, tanpa sempat membalas, membuat dada mereka seperti dihantam batu panas. Mereka tak mati karena pedang. Mereka gugur karena kearoganan. Karena menantang cahaya, tanpa tahu bahwa cahaya itu menyatu dengan langit. Di ambang gerbang, cahaya gerbang transformasi kini hanya tinggal bayangan terang yang berdenyut lambat. Tunggu, teriak satu tetua, suaranya putus asa, Tuan Tabib. Maafkan kami. Langkah mereka tak lagi indah seperti pendekar. Kini seperti anak-anak kecil yang menyesali kenakalan besar. Berharap orang tua mereka masih membuka pintu. Tiba-tiba, wus, sesosok angin menderu dari arah atas. Berhenti, sosok itu mendarat keras di depan para tetua. Tian Xuan, tak ada gunanya kalian mengejarnya jika hati kalian masih dipenuhi rasa sombong. Mereka semua tersungkur, bersujud. Guru. Tian Xuan mengangkat satu tangan, dan dari lengan jubahnya muncul cahaya kecil, seperti kepingan api dari langit. Lalu dilemparkannya ke arah gerbang transformasi. Itu adalah cahaya permohonan. Jika hatimu tulus, ia akan menyampaikan niatmu kepada sang tabib. Jika tidak, maka cahaya ini akan kembali dan membakar kalian sampai hangus. Kini, para tetua menggigil. Mereka tahu, tak ada dusta di bawah langit. Satu persatu mereka memejamkan mata, menengadah, dan menyatu dengan energi permohonan itu. Cahaya menuju harapan. Cahaya itu pun melesat menuju gerbang transformasi. Tepat sebelum gerbang itu benar-benar tertutup, cahaya itu menembus batas dunia. Dan di sisi lain gerbang, Raka Arya Sena membuka matanya, menatap langit lain yang ia masuki, dan melihat keping cahaya itu jatuh perlahan ke telapak tangannya. Ia terdiam. Namun, tak lama kemudian, gumamnya pendek, dan perlahan, gerbang transformasi kembali melebar sedikit, hanya cukup untuk satu helaan nafas. Tanda ampunan langit. Tian Xuan melihat itu, dan tersenyum tipis. Kalian diberi kesempatan. Tapi hanya satu. Jangan ulangi kebodohan kalian lagi. Para tetua terisak dalam hening. Mereka menangis dalam sujud. Karena mereka tahu, langit telah membuka pintu. Tapi hanya untuk hati yang benar-benar telah berubah. Bersambung.